Selamat pagi, adik-adik sekalian ya, mengucap syukur kalau hari ini kita masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa memuji Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari pada saat ini kita akan bersatu teduh sejenak. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, satu pujian ya. Pujian kita kepada Allah Tritunggal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus dan Allah Roh Kudus. Dengan satu sikap hati, ungkapan hati kita, mari kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang, penyertaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini ketika kami datang, kami mau menyerahkan hati kami mau menyerahkan untuk hidup kami juga. Kami berterima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan juga untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan walaupun masih secara online. Kami serahkan Tuhan waktu ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Kau juga yang mau pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarlah berita anugerah daripada Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari pada saat ini kita mengungkapkan syukur kita ya, karena Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita ya. Kita mau memuji Tuhan ya, karena Dialah yang layak ya untuk dipuji ya. Memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia.
mengucap syukur untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari pada saat ini langsung undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk semuanya. Sungguh kasihnya Tuhan itu seperti sungai, ya, berkatnya dan cintanya seperti sungai. Nah, sambil kita akan memasuki persembahan, ya, kita akan menyanyikan lagu ini, ya, kasihnya seperti sungai. Nah, nanti akan ditampilkan barcode di sini, ya, bisa kita masuk persembahan, ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai, cintanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Cintanya seperti sungai di hatiku. Iya, sungguh ya, cintanya Tuhan itu begitu besar. Nah, pada hari ini kita juga akan memuji Tuhan, ya. Baru minggu lalu kita merayakan Pentakosta, ya. Itu tentang turunnya Roh Kudus, ya. Nah, biar lagu ini juga sekali lagi mengingatkan kita, ya. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, ya. Biarlah api Roh Suci itu terus membakar hati kita, ya. Sehingga kita terus giat, ya, melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Mengabarkan Injil, menjadi saksi Tuhan. Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku, api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Suci bakar hatiku. Ya, biarlah Roh Kudus akan ada hadir terus di dalam hati kita. Mari pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 11, ya. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13.
Langsung akan bacakan ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku masih belum melakukannya oleh karena Daud ayahmu, dan dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Satu firman Tuhan mengingatkan mengenai kerajaan yang pecah. Nah, pada saat ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Segenap Hati Aku Memuji, biarlah ini bisa menjadi satu ungkapan syukur kita, untuk kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan
Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Ming. Hola, selamat pagi teman-teman. Senang banget, happy banget. Setelah sekian lama akhirnya aku bisa bertemu kembali. Ya nggak bertemu sih, aku bisa kembali menyapa teman-teman pada hari ini. Hola, setelah sekian lama. Ya, bersyukur kita boleh sama-sama ketemu. Aku boleh menyapa teman-teman lagi dan teman-teman boleh lihat aku. Kita boleh sama-sama tadi memuji Tuhan, dan saat ini seperti biasa kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau buat kalian nih yang masih ikutin gerakan baca Alkitab setahunan gereja kita, pasti teman-teman lumayan nyambung lah sama apa yang akan kita bahas pada hari ini. Kita sama-sama akan ngebahas dari kitab 2 Raja-Raja pasal 1 sampai 17. Kalau teman-teman masih ingat firman Tuhan 2 minggu lalu yang ngebahas tentang kerajaan Salomo, bagaimana Raja Salomo itu. Nah, kita hari ini mau ngelanjutin lagi nih, apa sih kelanjutan ceritanya dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Jadi kalau boleh aku kilas balik bentar akan kerajaan Salomo. Kita udah belajar ya, kita udah tahu Raja Salomo itu meminta hikmat bijaksana sama Tuhan. Dia memerintah Israel cukup lama dan dia sebenarnya dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan gitu. Awalnya kan ya, dia berhikmat, dia berbijaksana, tapi kan akhirnya dia juga mengalami satu kejatuhan. Dan kayak teman-teman udah pada tahu lah ya, dia jatuhnya tuh di hal apa? Benar banget teman-teman, dalam hal istri. Kalian ingat kan, Salomo itu punya banyak istri. Dia tuh punya banyak istri itu karena dengan tujuan aliansi politik itulah teman-teman, untuk politik. Dan sedihnya lagi, istrinya itu bukan istri yang takut akan Tuhan, tapi sebaliknya mereka menyembah berhala. Dan lama-kelamaan Salomo yang tadinya ikut Tuhan, takut akan Tuhan, ikut ketarik sama istrinya, dia mulai menyembah berhala juga. Sebenarnya Tuhan tuh udah sempet kasih peringatan, dan Allah tuh juga udah berfirman kalau dia tuh akan memberkati dan terus memimpin Israel seperti janjinya pada raja-raja sebelumnya, kalau bangsa Israel itu setia dan taat pada Tuhan. Tapi nyatanya kita bisa lihat dari Salomo, dan Allah pun juga bilang gitu. Allah marah lah karena Salomo udah mengkhianati Tuhan, dia menjauhi Tuhan dan akhirnya menyembah berhala. Allah marah dan Allah tuh bilang ke Salomo, pada saat dia mati, kerajaan Israel itu akhirnya akan terpecah. Nah, hari ini kita mau belajar itu nih teman-teman, tentang pecahnya kerajaan Israel. Jadi setelah Salomo mati dengan background atau peninggalan yang kurang baik lah karena dia menyembah berhala, akhirnya kerajaan Israel pun terpecah menjadi dua seperti yang Tuhan telah peringatkan dan firmankan gitu pada Salomo. Jadi setelah Salomo mati, Israel itu digantikan oleh seorang raja yang namanya Rehabeam. Ini adalah anak Salomo teman-teman. Tapi ternyata banyak yang menentang si Rehabeam ini jadi raja. Lebih tepatnya menentang itu dipimpin oleh Yerobeam. Dia itu bukan garis keturunan Daud ya. Kalau yang tadi kan anak Salomo gitu. Nah, jadi dari 12 suku Israel, ada 10 suku yang gak setuju buat si Rehabeam itu menjadi raja. Akhirnya, yang gak setuju ini yang tadi dipimpin oleh si Yerobeam ini, dia memimpin pemberontakan. Dia memberontak akan Rehabeam yang mau jadi raja. Dia tuh memisahkan diri dan akhirnya membangun atau membuat kerajaan sendiri gitu. Dan akhir ini yang mengakibatkan munculnya perpecahan di Israel, dan akhirnya Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Jadi ada kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara ini yang dipimpin oleh si Yerobeam itu yang tadi menentang si Rehabeam. Dan kerajaan Israel Utara ini disebut Israel dan dia berpusat di Samaria. Bisa dibilang kerajaan itu kerajaan yang buruk lah, karena si Yerobeam ini malah
memerintahkan para rakyatnya itu untuk ikut-ikutan menyembah berhala. Menyedihkan sekali kan teman-teman. Dan dari seluruh raja yang ada, kayak 20 raja yang ada di kerajaan Israel Utara itu semua jahat. Tidak ada yang berkenan di mata Tuhan. Nah, tadi kan itu kerajaan Israel Utara. Lalu di bawahnya kerajaan Israel Selatan. Itu yang tadi dipimpin oleh Rehabeam, anak Salomo. Dan dia itu kita bisa nanti untuk kemudian disebut sebagai kerajaan Yehuda ya teman-teman. Ingat yang tadi yang di utara kita sebutnya kerajaan Israel, yang bawahnya yang selatan kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda ini berpusat di Yerusalem. Nah, dari kerajaan Israel Selatan inilah nanti yang akan meneruskan garis keturunan Daud hingga nanti akhirnya datanglah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, sebelum sampai ke ujung itu nih, nah kita mau bahas dulu nih tentang kerajaan yang terpecah dua ini, apa sih yang terjadi? Jadi, ketika kerajaan ini udah terpecah menjadi dua, aku hari ini mau lebih fokus, kan tadi aku bilang kita mau bahas dari dua raja-raja 1 sampai 17. Tapi yang mau aku highlight pada firman Tuhan hari ini adalah tentang bagaimana buruknya, bobroknya kerajaan Israel pada saat itu. Lebih tepatnya kita fokus pada kerajaan Israel Utara yang akhirnya mengakibatkan adanya pembuangan atau pengasingan kerajaan Israel Utara ini ke Asyur. Nah, oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi tadi dipimpinkan oleh si Yerobeam, si kerajaan utara ini. Dan tadi di awal aku udah bilang juga, Tuhan sebenarnya tuh udah janji gitu sama Salomo. Kalau misalnya emang Israel gak neko-neko, bener-bener setia, ikut Tuhan, gak nyembah berhala, Tuhan tuh akan tetap loh memberkati mereka. Itu udah janji Tuhan kepada Salomo. Tapi even Salomo yang diingetin Tuhan sendiri pun jatuh dalam dosa, ikut menyembah berhala. Dan akhirnya walaupun tadi kayak aku menjelaskan keburukan-keburukan si Yerobeam doang, tapi jangan salah teman-teman, Rehabeam itu juga gak bener. Dia tuh juga terkenal sebagai raja yang bertindak kayak ayahnya, tamak, haus akan kekuasaan. Dia tuh kayak menarik pajak kepada para pekerja rodi. Jadi intinya juga gak bener lah. Jadi Tuhan tuh bisa lihat gitu, Yerobeam dan Rehabeam itu sudah gagal menjadi raja yang harusnya takut akan Tuhan. Dan akhirnya terjadilah kan kegagalan di Israel Utara, yaitu di Samaria. Kegagalan itu terus berlanjut sampai kayak ada dua raja aja yang datang dan menyembah Tuhan, yaitu Yehu dan Yoas. Tapi jangan seneng dulu, ujung-ujungnya kesetiaan mereka itu juga gak layak di mata Tuhan. Contohnya kayak Yehu ya, Raja Yehu. Dia awal tuh emang ditugaskan Allah untuk menghancurkan keluarga Ahab. Tapi akhirnya kekejamannya pun semakin menjadi-jadi, gak terkontrol. Dan akhirnya ya sudah dianggap gak layak lagi sama Tuhan gitu. Tuhan tuh udah terus sabar loh. Terus sabar dari Raja 1, Raja 2, Raja 3 dan seterusnya. Sampai puncaknya itu di Raja ke-19. Ini aku lagi bahas kerajaan Israel Utara ya tadi. Akhirnya barulah Tuhan memutuskan untuk membuang kerajaan Israel. Maksudnya membuang tuh apa? Jadi pas di Raja ke-19 yaitu Raja Hosea, ini tuh raja yang jahat banget di mata Tuhan. Dia tuh akhirnya Tuhan udah bersabar ya selama dari Raja 1 sampai 18 lah kita anggap lah. Akhirnya di Raja 19 Tuhan tuh memutuskan untuk mengirimkan Salmaneser, ini Raja Asyur, untuk menaklukkan si Hosea, Raja ke-19 di kerajaan Israel Utara ini. Dan Hosea tadi kan aku udah bilang dia jahat. Hosea pun akhirnya pada saat ditaklukkan oleh si Raja Asyur, Hosea tuh bekerja sama Mesir. Nah, akhirnya ketahuan nih sama si Raja Asyur ini. Makin marahlah si Raja Asyur. Setelah dia makin marah, akhirnya dia menyuruh untuk menangkap si Raja Hosea itu. Dan bukan hanya rajanya aja yang ditangkap. Raja Asyur tuh mengepung Samaria
ingat tadi Samaria itu adalah pusat dari kerajaan Israel Utara. Jadi kerajaan Israel Utara ini, si Samaria, dikepung oleh Raja Asyur selama 3 tahun. Dan pada akhirnya ditaklukkan dan dia ngangkut semua orang Israel yang ada di utara itu ke Asyur. Ini kita bisa bilang sebagai pembuangan atau pengasingan. Nah, ini yang aku bilang. Ini udah di tahap akhirnya Tuhan tuh udah bersabar dan udah sampai batasnya. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum kerajaan Israel. Di pasal 17 2 Raja-Raja ayat 7 sampai 23 kita bisa tahu itu tuh poin-poin yang ngejelasin kenapa sih Tuhan akhirnya membuang Israel. Tuhan membiarkan terjadi pembuangan atas Israel. Karena ya itu satu, mereka udah gak setia lagi sama Tuhan. Hidup mereka tuh udah ngikutin adat istiadat bangsa lain yang nyembah berhala. Ya sama kayak Salomo yang nyembah berhala, dia lupa sama Tuhan. Terus mereka mendirikan bukit pengorbanan, tugu pengorbanan, bakar-bakar korban buat dewa lain, dan sujud menyembah kepada berhala. So sad ya, even udah diingetin sama Tuhan gitu, gimana harus dia, mereka tetap milih untuk nyembah berhala. Dan bukan hanya itu teman-teman, bahkan Tuhan tuh udah kasih peringatan lewat para nabi loh. Jadi jadi di setiap kerajaan itu Tuhan tuh juga udah, bukan setiap kerajaan, setiap raja-raja yang memimpin, Tuhan juga udah menunjuk para nabi untuk memperingatkan bangsa Israel. Contohnya nabi besar yang ada pada saat di kerajaan Israel Utara itu adalah Nabi Elia dan Nabi Elisa. Tapi teman-teman, mohon maaf banget nih, kagak ngefek ada nabi-nabi pun yang memperingati bangsa Israel. Ujung-ujungnya mereka tetap murtad sama Tuhan. Mereka tetap memilih untuk menyembah berhala. Sehingga pada saat itulah Tuhan udah batas kesabarannya udah di ujung banget, kayak udah gak efek gue kasih lu peringatan pun. Akhirnya Tuhan memilih untuk membuang bangsa Israel ke Asyur. Tuhan tuh merasa gini ya, orang Israel tuh tidak pernah menepati bagian mereka gitu untuk setia dan taat sama Tuhan. Cuma itu doang loh teman-teman. Padahal Tuhan itu sampai titik itu masih sangat setia menjalankan bagiannya. Yaitu apa? Tuhan tuh selalu memelihara mereka, Tuhan kasih mereka keamanan, Tuhan memberikan segala yang mereka perlukan sampai saat itu. Tapi respon mereka ke Tuhan malah sebaliknya, malah berlawanan. Dan itulah yang menjadi akhir dari Israel Utara itu. Mereka dibuang ke Asyur. Itu tuh kira-kira terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan itulah akhir dari Israel Utara yang tadi berpusat di Samaria. Mereka tuh udah tersebar dan akhirnya benar-benar literally hancur sama sekali. Mereka tuh yang memutuskan tetap tinggal di Israel Utara pun pada akhirnya punah karena dibuang ke Asyur. Terus mereka tuh ditangkap, dicerai-beraikan, mereka tuh disebarkan gitu loh ke daerah-daerah Asyur yang lain. Dan akhirnya mereka tuh bercampur sama bangsa lain di tempat mereka dibuang, dan akhirnya mereka kehilangan identitas mereka sebagai orang-orang Israel. Mereka udah gak kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka pada awalnya. Dan berbeda dengan Yehuda, yang Yehuda tadi itu merupakan yang kita namakan dari kerajaan Israel Selatan yang berpusat di Yerusalem. Mereka di kerajaan Yehuda itu akhirnya Tuhan pulihkan, beda gitu dari kerajaan Israel Utara. Seluruh suku yang tinggal di Yehuda itulah yang akhirnya meneruskan keturunan suku-suku Israel. Allah memelihara garis keturunan Daud dari kerajaan Israel Selatan, kerajaan Yehuda. Dan setelah
Kalau tadi kan kerajaan Israel Utara itu terjadi atau dibuang, diasingkan ke Asyur. Kalau kerajaan selatan itu juga sempat terjadi pembuangan di Babel. Kalau teman-teman ingat cerita itu, dibuang sekitar 70 tahun. Tapi pada akhirnya Allah mengizinkan kembali mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Karena Tuhan sendiri udah berjanjikan Tuhan yang akan memimpin dan memberkati garis keturunan Daud. Tuhan ingat gitu sama janji dia dengan Daud. Dia memimpin, akhirnya dia memberkati garis keturunan Daud lewat kerajaan Israel Selatan ini. Dan nanti yang tadi aku bilang di awal, dari suku-suku inilah akhirnya lahir sang raja yang sempurna, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Lahir dari garis keturunan Daud ini. Nah, kira-kira itu sih yang mau aku highlight di firman Tuhan pada hari ini. Gimana? Ada loh kisah pembuangan Israel. Ya, meskipun Tuhan kayak berjanji kan, udah bilang ini tanah perjanjian nih, Israel. Gue akan memimpin, gue akan setia, memberkati bangsa Israel. Tapi ingat Tuhan juga punya batas kesabaran gitu. Dimana Israel tuh udah sama sekali udah gak bisa ngomongin sama Tuhan. Sampai akhirnya terjadilah kisah pengasingan atau pembuangan ini. Apa sih yang bisa kita pelajarin gitu? Apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Jadi ketika kalau teman-teman baca tentang penghukuman Tuhan, kita tuh harus ingat gitu. Sebenarnya Tuhan bisa aja loh hukum bangsa Israel tuh dari awal. Kekeras kepalaan, sungut-sungut bangsa Israel tuh kayak udah terlalu banyak ya. Kayak kalau hukum dari awal tuh udah sangat masuk akal. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tuh seringkali memberikan kesempatan gitu pada bangsa Israel. Jadi setiap kali kalau Tuhan menyatakan hukuman kepada bangsa Israel, itu tuh sebenarnya berarti periode kesabaran, anugerah, tawaran bertobat yang Tuhan berikan kepada mereka itu ditolak. Jadi sebenarnya pasti sebelum adanya hukuman, ada periode anugerah, periode kesabaran, tawaran bertobat yang Tuhan berikan gitu. Tuhan udah kasih kesempatan ke bangsa Israel. Tuhan kasih apa? Kayak bisa lihat lah, Tuhan akhirnya buang mereka pada saat terjadi Raja ke-19 kan. Bisa aja itu udah Tuhan nunggu ratusan tahun loh buat bangsa Israel tuh bertobat. Tapi hasilnya nol. Even Tuhan udah kasih nabi peringatin, nabi besar pun gak efek teman-teman. Hasilnya nol. Dan barulah akhirnya Tuhan memutuskan adanya hukuman itu. Di sini Tuhan mau nekenin gitu, kalau Tuhan, ini tolong teman-teman ingat bagian ini ya. Tuhan tidak pernah membuang umatnya ataupun memberikan hukuman kepada siapapun dengan tanpa memberikan peringatan bertobat terlebih dahulu. Intinya Tuhan kita tuh Tuhan yang Maha kasih sebenarnya, kasihnya tuh udah kayak gak terhitung lah. Dia udah kasih kesempatan, dia kasih peringatan. Tapi ya kalau emang orang keras kepala, gak mau bertobat, dan malah menghina kemurahan dan kesabaran Tuhan, ya jangan salah kalau Tuhan kasih penghukuman gitu. Ini kalau mau direfleksikan kehidupan kita mungkin gimana ya, tentang kehidupan kita lah. Kalau di Israel kan dia menyembah berhala. Mungkin kalau di sekarang nih, aku ambil contoh deh, misalnya pasti ya tentang dosa ya. Dosa apa ya? Di zaman sekolah dosa menyontek contohnya. Kita udah tahu nyontek itu dosa. Guru juga udah bilang gak boleh. Guru juga udah bilang gak boleh nyontek. Even Lause juga udah sering jelasin firman Tuhan kali bilang gak boleh nyontek. Tapi mungkin ya kita merasa gak apa-apa lah, nanti juga minta maaf lagi ke Tuhan, dah nyontek dulu gak apa-apa lah demi nilai bagus. Masih nyontek. Nah sampai satu titik jangan salahkan siapa-siapa. Kalau misalnya nih tiba-tiba ketahuan nyontek, nilai kebakaran jadi 0, dikasih 0. Ada sekolah yang strict kayak gitu, ketahuan nyontek dikasih 0. Nyonteknya di banyak pelajaran, jadi banyak banget nilai yang merah. Ending-endingnya worst case-nya jadi gak naik kelas.
siapa yang sedih? Malu siapa? Buang waktu siapa? Kita sendiri kan. Itu adalah konsekuensi dari dosa kita. Padahal sebelumnya mungkin udah banyak tuh diingetin Lause, diingetin mama, mungkin mama kita nggak cerita kali ke papa mama gitu ya. Tapi mungkin papa mama juga ingetin nggak boleh nyontek gitu. Tapi kita tetap memilih untuk berbuat dosa. Sampai satu titik, ada nih konsekuensi yang mau dikasih Tuhan. Nah itu salah satu contoh lah kalau jangan main-main sama yang namanya dosa, sama hal yang gak disukain Tuhan. Karena percayalah, kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan Maha Pengampun, penuh kasih. Tapi ingat, Tuhan punya kesabaran Tuhan itu ada batas. Ada konsekuensi yang akan kita terima atas setiap dosa yang terus-menerus kita lakukan dan kita abain tuh momen anugerah atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat. Kita nggak mau memakai kesempatan itu, kita tetap milih melakukan dosa. Ingat itu teman-teman. Dan kira kita juga belajar gitu kalau Allah kita itu bukan Allah yang sembarang menghukum atau kejam. Lu melakukan dosa, lu jahat, gua hukum lu. Gua hukum, lakukan kayak Israel, pembuangan lu atau apapun itu. Tidak, Tuhan tuh punya kesabaran dan kasihnya tuh sangat panjang lebar tak terukur. Yang kayak tadi aku bilang, kita bisa lihat betapa sabarnya Tuhan sama bangsa Israel sampai titik dimana udah gak bisa lagi. Akhirnya Tuhan berespon seperti itu, memberikan penghukuman dengan pembuangan bangsa Israel. Itu sih intinya teman-teman. Dan ada satu kalimat lagi yang mau aku kasih dengar teman-teman. Dan kiranya ini juga bisa jadi take home message buat kita. Siapa yang berespon pada periode anugerah Tuhan dan menanggapi panggilannya untuk bertobat, pasti akan mendapat belas kasihan Tuhan. Itu teman-teman. Jadi jangan pernah mengabaikan peringatan, kesempatan untuk bertobat yang Tuhan anugerah yang udah Tuhan kasih kita dengan memilih untuk terus hidup tidak taat. Karena ingat, Tuhan kita itu penuh sabar, penuh kasih sayang, tapi kesabaran itu tetap ada batasnya. Dan setiap dosa itu tetap ada konsekuensinya. Gitu teman-teman. Kira ini boleh jadi pembuangan yang terjadi bangsa Israel ini, penghukuman yang terjadi bangsa Israel ini boleh jadi reminder buat kita semua ya. Gimana kita boleh benar-benar hidup taat sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Oke teman-teman. Nah, tidak lupa seperti biasa kita sebelum menutup firman Tuhan, meskipun masih online tetap ada nih ayat hafalan. Ayat hafalan bulan Mei, kalau teman-teman masih ingat, pendek banget sih, dan ini kan bulan Mei ya, diulang-ulang terus pasti teman-teman dapat lah ya. Tapi gak apa, kita refresh lagi. Ayat hafalan bulan Mei ini diambil dari Mazmur 119 ayat 13. Yuk sama-sama kita bacakan. Mazmur 119 ayat 13. Isinya seperti apa? Dengan bibirku aku menceritakan hukum yang kau ucapkan. Sekali lagi, dengan bibirku aku menceritakan hukum yang kau ucapkan. Mazmur 119 ayat 13. Oke. Jangan dengan bibir doang, tapi kita juga lakukan segala, lakukan segala firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jangan cuma disimpan doang, tapi dilakukan. Oke. Yuk sama-sama kita mau tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh Engkau ajarkan pada kami pada hari ini. Kami sama-sama boleh belajar dari kisah pembuangan bangsa Israel ke Asyur, bagaimana Engkau menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel begitu tidak taat. Dan kami juga boleh belajar Tuhan bahwa Engkau sebenarnya adalah Engkau Allah yang penuh sabar, penuh kasih sayang, penuh anugerah atas setiap kami. Dan sebaliknya, kami harus berespon positif Tuhan atas setiap anugerah yang kami terima. Kiranya kami boleh belajar untuk hidup terus taat kepada Engkau, hidup setia pada Engkau, mengikuti setiap firman yang ada, dan boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh terus menjaga kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang dan garam dimanapun kami berada.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.